Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat malam ya. Ini kebetulan aku lagi mandiin burung. Lihat tuh semangat ya, burungnya mandi itu. Wah, waduh, enak sekali dia mandinya. Nah, yang saya bahas itu sekarang itu apa? Yaitu tentang kroto. Nih kroto nih. Lah, ini kroto ya. Banyak teman-teman itu mengatakan kalau burungnya itu dikasih kroto katanya cia. Ada yang dikasih kroto terus cia, ada yang burung itu memang sudah cia. Terus akhirnya mereka itu ragu untuk memberikan tambahan kroto karena mereka meyakini bahwa kalau burung yang cia dikasih kroto itu nanti tambah parah cianya. Teman-teman, ini burung jelas cia ya, dia ada cia sayap dan juga ada cia ekor. Bahkan ekornya itu kelihatan nih. Ini kan burung yang aku titipkan di tempat joki saya ya, yang dia ngeluh nih. Minta tuker, "Om, dituker aja burungnya," katanya gitu. Kenapa? Cia burungnya di rumahku. Ya, saya bahas ini sambil ini ya. Sambil saya ngajari joki saya juga ya. Ini satu pembuktian, burungnya ada cia ya, cia ekor dan juga cia sayap. Terus dia itu juga takut tuh dengan memberikan kroto ya. Nah, dilemanya begini teman-teman. Di saat teman-teman meyakini bahwa kroto itu ya bikin burung itu cia ya, burung yang tadinya nggak ada cia nih, kalian tuh takut ngasih kroto nanti takut burungnya cia. Dan memang burung itu ada cia, sehingga kamu memang ya burung muda cia dan kamu meyakini kalau kroto itu bikin cia gitu ya. Jadi akhirnya ya nggak dikasih kroto. Akibatnya apa di burung? Di saat burung yang kita tidak berikan nutrisi ya, dan dia memang butuh soal nutrisi itu ya, nanti akibatnya di lapangan itu burung tidak akan kerja dengan maksimal. Oke, burungnya mungkin kalau tidak dikasih kroto, burungnya nggak cia. Tapi mungkin burung itu tidak kerja. Bahkan di beberapa kasus, ada burung itu yang dia ngelowo. Nggak cia bulu, yang tadinya cia nih. Ya, yang tadinya cia, akhirnya tidak dikasih kroto karena kamu takut kasih kroto. Sebenarnya burung itu butuh tambahan, ya kan, nutrisi. Tapi kamu tidak kasih, sehingga apa? Di lapangan akhirnya ngelowo. Nah, ngelowo ini apa? Orang kan selalu mengkaitkan bahwa ngelowo itu karena tingginya birahi toh. Saya sering katakan kepada teman-teman, ngelowo itu ekspresi dan banyak macam yang menyebabkan burung itu ngelowo. Salah satunya adalah burung punya keinginan tarung yang kuat, khususnya untuk burung-burung yang temperamen nih, dangkal emosinya nih. Di saat dia tidak disertai birahi yang cukup, yang pas atau tidak dapat top birahinya, maka yang terjadi apa? Dia akan galak, dia akan main fisik, dan itulah akhirnya burungnya ngelowo. Nah teman-teman, ini burung yang aku dapat dari Lampung. Burung ini dari Pastol sudah nampil di lapangan, sering juara juga, dan kebetulan ini burung habis mabung di tempat saya. Oke, kita fokus aja ke krotonya. Terus kalau saya kasih kroto, emangnya saya nggak takut kalau burungnya cia? Jadi karena saya tahu teman-teman, ya oke lah, anggap aja pendapatmu itu benar. Saat dikasih kroto, burungnya langsung cia gitu ya, anggap aja itu benar. Kita ini nggak kasih kroto aja loh. Ya, selain kita kasih kroto, tentu saja ada hal yang perlu kita lakukan supaya dia tidak cia. Contohnya apa Om Sanda? Contohnya mandi malam. Oke, mandi malam. Saya sering bilang sama teman-teman, untuk burung yang ada kendala, dia ada cia, tidak serta-merta dengan menurunkan porsi itu bisa menjawab permasalahan cia ini. Oke? Malah itu kasus cianya tambah parah. Nah, ya itu tadi teman-teman. Karena ya aku anggap aja itu sesuatu yang tidak 100% benar kalau burung kalau dikasih kroto itu ada cia gitu loh ya. Ya, anggap aja pendapatmu itu benar
Ya, anggap aja itu benar. Jadi jawaban saya adalah bukan hanya kamu kasih kroto, tetapi kamu juga perlu ada upaya lain, yaitu dengan kamu mandikan malam. Karena mandi malam itu sangat efektif untuk kasus-kasus burung yang terlalu temperamen, burung-burung yang terlalu agresif, burung-burung yang ada masalah ciak bulu. Contohnya seperti ini. Karena udah selesai nih, nggak ciak bulu lagi. Dan saya bisa kasih kroto di burung ini. Alasan saya apa? Supaya kondisinya bagus, ya, sehingga burung itu selalu on fire. Itu kasih kroto, ya. Krotonya segitu. Saya kasih kroto itu seminggu 2 kali. Dan dia makan fur, itu aja kotorannya fur tuh, ya masih di sangkar tuh. Jadi ini karena puasa saya nggak bersihkan kan ya. Karena siang itu waktunya padat untuk berhibernasi. Gitu ya. Itu makan fur ya, pakai furnya itu fur coklat. Oke. Jadi teman-teman, kesimpulannya apa? Kroto itu tidak 100% benar yang menyebabkan burung itu ciak. Kalaupun itu benar, anggap aja pendapatmu itu tidak salah, pendapatmu benar gitu ya. Oke, kamu tetap kasih kroto, tetapi harus kamu imbangi dengan upaya untuk ngeredam. Nah, ngeredamnya itu dengan mandi malam. Ya. Kalau dirasa kurang, kamu bisa embunkan malam. Itu teman-teman. Udah clear ya? Jelas ya? Gitu aja repot teman-teman. Ini ya, pembahasan ini untuk kalian yang masih takut dengan kroto-kroto. Ya, entah itu sudah terbukti, kalian sudah membuktikan, atau kalian hanya mendengar saja. Akhirnya kalian punya ketakutan-ketakutan yang tidak mendasar, ya kan? Ini saya kasih contoh. Contohnya ada. Dan ini juga saya pengen ngasih pelajaran untuk joki saya. Ini burung kan tadinya karena di rumah itu banyak burung, dan di burung ini memang sifatnya memang temperamen, ya. Saya ungsikan burung ini. Tapi waktu itu belum ciak dia. Belum ciak. Di tempat dia rawat. Jalan berapa bulan gitu ya, burungnya ada ciak, ya kan? Terus ada ciak. Nah, saya tanya, kenapa burungnya kok bisa ciak? Alasannya, burungnya ini terlalu agresif gini-gini. Nah, itulah alasannya kenapa saya titipkan tempat kamu. Karena kalau di sini itu tadi banyak burung, akhirnya dia nanti selalu gemprong-gemprong. Tapi sekarang coba, walaupun di rumah ini banyak burung, nggak ada masalah kan di burung ini? Toh juga untuk settingannya juga nggak rendah-rendah banget gitu ya. Tetap pakai kroto ya. Ini habis mandi tak kasih kroto ya. Karena apa? Sore tadi udah tak kasih jangkrik. Jadi habis mandi seperti ini nggak tak kasih jangkrik lagi. Cukup kasih kroto. Karena dia kasih krotonya itu seminggu 2 kali. Ya, maka kondisinya bagus, fisiknya bagus, ya kan? Dan burung tidak ciak bulu. Oke, bulunya rapih sekarang. Itu teman-teman. Oke lah. Dimasukkan ya. Dimasukkan. Ntar saya masukkan ke dalam sangkar lagi. Dan ingat ya, burung itu kalau dia memang membutuhkan soal mandi, apalagi mandi malam seperti ini, ya dia tidak terus minta sama saya, Om mandikan saya malam juga, enggak. Tapi kebutuhan tentang mandi itu dia memang suka gitu ya. Biasanya burung-burung yang cukup temperamen, burung-burung yang agresif gitu ya, itu kan burung-burung seperti itu gampang naik suhu tubuhnya, ya kan? Jadi dia tidak sulit untuk dimandikan malam sekalipun. Dimasukkan keramba ya langsung mandi. Oke. Terus dimasukkan sangkar juga langsung masuk. Karena insting dia itu kan, insting alami dia ya. Dia juga butuh dengan mandi itu. Tuh kan. Langsung masuk gitu. Nah. Terus dikasih kroto. Biar dia makan kroto. Ini tak kasih nih. Nah. Setelah itu ditaruh di luar sana untuk diembunkan. Kita embun dulu ya. Taruh di luar sana. Nah,
Ini kan basah ya. Dalam keadaan basah seperti ini jangan langsung di kerodong. Nanti bulunya kusut. Dan dia suka didis nanti kalau setelah mandi, baru mandi terus masih basah langsung di kerodong, itu nanti dia suka didis. Biasanya itu berlanjut di lapangan juga seperti itu. Oke, biarkan di situ. Tuh, malam ya. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.